Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata billahi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahil nabi wa sahbihi wal alihi wa saddid lisani wa ahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. دستوركم على الدرب والإبلاط النبي النور. اللهم ارزقنا برحمة النبيين وعوضنا ورسلنا برحمة الملائكة المقربين. اللهم غنينا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمتك وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعلم الفائدة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد الحضرمي الشافعي رحمه الله رحمة الأبرار ورضي الله عنه وارضاه في كتاب رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة. نفعنا به وبعلمه وبعلم بعد أصحاب الدارين آمين. فاصل: ويشترط لصدق النية أن لا يكذبها الأعمال فمن يطلب العلم مثلا ويزعم أن نيته في تحصيل أن يعمل ويعلم فإن لم يفعل ذلك عند التمكن منه فنيته غير صادقة. وكمن يطلب الدنيا ويزعم أنه إنما يطلب لأجل الاستغناء عن الناس والتصدق على المحتاجين وصلة الأقربين فإن لم يفعل ذلك عند القدرة عليه فلا أثر لنيته. والنية لا تؤثر في المعاصي شيئا كما أن التطهير لا أثر له في نجس العين. فمن وافق إنسانا على غيبة مسلم ادعى أنه يقصد بذلك إدخال السرور على قلبه فهو أحد المغتابين. ومن سكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وادعى أنه نوى بسكوته التوقي عن كسر قلب مباشر فهو شريكه في الإثم. وإذا تعلقت النية الخبيثة بالعمل الطيب أفسدته وصيرته خبيثا. وكمن يعمل الصالحات وينوي بذلك تحصيل المال والجاه. Alhamdulillah, syukur Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana di kesempatan kali ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Masjid Al-Ikhlas sambil kita berniat i'tikaf di masjid dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat i'tikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah ta'ala. Melanjutkan dapat majelis ilmu di dalam kajian kitab Risalatul Mu'awanah al-Mudhaharah wal Mu'azarah liraghibina minal mu'minina fi suluk tariqil akhirah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Masih pembahasan tentang fasal wa 'alaika ya akhi bi islahin niyah. Ya, harus bagi kita untuk mengikhlaskan niat, membersihkan niat, memperbagus niat dan selalu berniat di dalam semua amal kita. Apa yang disyaratkan dijelaskan wa yushtaratu dan disyaratkan lisidqin niyah untuk benar-benar niat tersebut. Kalau kita mau tahu niat kita benar apa enggak sih? Enggak. Apa an la yukadzibal amal, maka tidak mendustakannya sebuah amal atau amal tersebut. Jadi kalau kita mau tahu niat kita benar-benar atau tidak tergantung daripada amal kita. Kalau amal kita yang kita niatkan itu kita laksanakan amalnya, maka niatnya bukan sekedar main-main tapi benar-benar niat ya.
Tadinya kita diajarkan pokoknya apapun berniat baik. Ya. Sekarang kita diajarkan bagaimana apa? Jujur dengan diri sendiri, apa yang niatkan. Lalu faman yatlubul ilm, masalan. Contoh, barang siapa yang mencari ilmu atau menuntut ilmu, wa yaz'am an-niyatu fi tahsil an ya'mal wa yu'allim, dia berniat di dalam mencari ilmu tersebut untuk mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Misal kita ini belajar nih, niatnya apa? Oh, saya pengen mengamalkan ilmu dan nanti akan mengajarkan ilmu. Fa in lam yaf'al dzalika inda tamakkun min faniyatu ghairu sharihah. Tatkala dia tidak mengamalkannya padahal dia memungkinkan untuk melaksanakannya, maka niatnya enggak jujur. Niatnya enggak benar-benar. Nah, itu tinggal kita lihat di situ. Kita niat di dalam sebuah amal, apa niatnya? Ngomongnya pengen ngamalin, tapi enggak ngamalin. Nah, ini niatnya dia sendiri bohong sama dirinya. Dia dengan dirinya. Dia berjanji, berniat untuk apa? Untuk mengamalkan ilmu, ternyata enggak diamalkan. Dia berjanji, berniat untuk mendapatkan ilmu biar untuk mengajarkan ilmu tersebut, ternyata dia enggak mengajarkan. Nah, dia begitu juga. Nah, kalau kita mau tahu niat kita sudah shadiqah amla, benar-benar atau tidak, dilihat daripada pelaksanaannya. Kalau memungkinkan kita melaksanakan tapi kita tidak melaksanakan, berarti niatnya nggak harus shadiqah, bukan benar-benar. Kecuali kalau memang nggak memungkinkan. Gal dicontohkan lagi sama beliau apa? Wa kaman yatlubud dunya, sebagaimana orang yang mencari dunia. Kenapa itu mencari dunia? Maksudnya mencari nafkah, mencari rezeki. Wa yaz'am annahu innama yatlubu li ajli istighra'anin nas. Dia menganggap bahwasanya dia mencarinya itu untuk apa? Biar nggak ngemis-ngemis sama orang, nggak minta-minta sama orang. Wa tasadduq 'alal muhtajin, dan akan bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan, membantu orang yang memerlukan. Wasilatul aqrabin, dan juga bersilaturahmi kepada keluarga dengan cara apa? Membantunya. Fa in lam yaf'al dzalika inda qudrati alaihi fala athara niyatihi. Kalau sekiranya dia tidak mengamalkan atau tidak menjalankan tatkala dia mampu, dia sudah ada rezekinya, dia ada uangnya, tapi dia nggak bantu. Padahal dia mampu untuk membantu, maka fala athara niatnya nggak ada bekasnya berarti. Berarti bukan niat benar-benar. Qal wa niyyah la tu'athir fi ma'asi syai'an. Dan niat itu tidak berpengaruh pada maksiat sama sekali. Itu maksiatnya, tapi bagus alasannya, nggak bisa. Maksiat tetap maksiat. Ini niat ini masuknya ke hal yang mubah atau hal ibadah. Bukan hal maksiat. Kama anna tathhir la athara lahu fi najasil ain. Sebagaimana mensucikan najis yang aini, ya, najis ain, ya. Mensucikannya nggak bisa. Kenapa? Udah aini, udah ada benda najisnya. Kecuali nanti disucikan tatkala apa? Benda najisnya udah nggak ada, yaitu menjadi hukmi. Ya. Qal faman wafaqa insana ala ghaibati muslim, barang siapa orang dalam posisi ghibah. Ya, ghibah orang muslim. Wa da'ana yaqsud bidzalika dukhulu surah ala qalbi fa huwa ahadul muqtabin. Ya, dan dia tujuannya apa? Untuk menyenangkan hati aja. Ya. Ini ada ngobrol nih. Ya, nyenangin hati orang ini, ya kita ngomongin fulan, ya kita nyenangin aku. Nanti ketawa-tawa, nanti apa segala macam, maka walaupun dia niatnya untuk tujuan yang menyenangkan hati, maka dia termasuk orang yang ghibah. Tetap masuk orang yang ghibah. Jadi hati-hati kalau maksiat nggak pengaruh masalah niatnya. Oh, niat saya kan baik, walaupun seperti itu tidak. Maksiat tetap maksiat. Seperti lagi waman sakata anil amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar wa da'a nawa bi sukuti atawaqi akas qalbil mubashir wa huwa syariku fil itsm. Sebagaimana orang yang diam tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, nanti kenapa enggak negor, ada orang buat salah buat ini. Wah, saya enggak mau nyakitin hatinya seorang yang ini. Siapa tahu nanti dia taubat atau apa. Ya, nanti kesian orang itu kesakit hatinya. Ya. Kan orang kadang-kadang begitu, ya. Kenapa ente enggak tegur dia? Dia kan maksiat depan ente, minum khamar, naudzubillah, atau berzina, atau
dia apa zalim apa dia nggak negornya. Alasannya apa? Nggak mau nyakitin hati. Apa? Fawa syariku fil itsm, maka dosanya sama. Dosanya sama. Kadang gara-gara takut nyinggung perasaan, akhirnya kita tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Takut nyinggung perasaan. Iya. Padahal dia yang nyinggung kita. Kenapa? Karena dia bermaksiat di depan kita, yang menyebabkan nanti murkanya Allah datang. Nah, begitu. Kita takut nyinggung perasaannya dia aja nggak takut nyinggung perasaan Allah SWT. Ya nggak takut nyinggung daripada Allah SWT kepada Allah. Ya syariatnya Allah ditentang. Nah, kayak zaman sekarang ada kejadian-kejadiannya, ada orang penistaan agama. Ya terus kemudian apa lagi? Oh ditegur, malah ada yang bela, jangan begitu, nanti tersinggung dia, nanti apa ya, jadi seperti itu. Nah ini syarikuhu fil itsm, dosanya sama. Ya, dosanya sama. Ya, sedangkan dia memungkinkan, kecuali kalau dia nggak memungkinkan. Contohnya apa? Dia nggak bisa dengan cara apa? Dengan handphonenya dia nggak bisa. Dia juga jauh tempatnya. Dia coba dengerin aja. Ya paling dengan mendoakan, mudah-mudahan orang itu ya taubat, mudah-mudahan yang apa diberikan ilmu tentang yang benar-benar hak, yang manfaat, bisa seperti itu. Atau kalau enggak akhirnya celaka karena dia menistakan agama, dia bisa celaka. Seperti itu. Ya, itu kan termasuk apa? Dia nggak bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Paling sedikitnya dengan hatinya dengan apa ya? Itu dia berdoa. Dia nggak mau dengan maksiat, nggak mau ini. Ya, jangan alasannya karena khawatir menyinggung perasaan. Karena dia nggak mau ini, kata Imam Haddad apa? Syarikuhu fil itsm. Kalau dia seperti itu, alasannya menyinggung perasaan, alasannya takut ini, maka dia dosanya sama. Ya, jadi kalau lihat kemungkaran tegas. Walaupun caranya macam-macam. Ya, ada caranya kalau dia seorang yang menjabat atau seorang penguasa bisa dengan apa? Tidak diizinkan atau langsung dia apakan? Ya, dengan kekuasaannya dia. Kalau orang itu bisanya dengan lisan, maka dengan lisan, baik di ceramahnya atau di omonginnya atau menasehatinya. Ya, kalau nggak bisa sama sekali karena dia takut, karena dia apa? Ya bukan karena alasannya takut menyinggung perasaan, tapi memang dia takut. Nah, kalau nanti dia marah, nanti dia apa? Ya kita ketemuan, minimal dengan hatinya. Dengan hatinya apa? Dia enggan dekat situ. Ya jauh. Dia nggak mau, ya langsung dia mendoakan ya Allah. Seperti itu. Nah ini tergantung ya tingkatan yang mana dia. Jadi kalau kita lihat ada seorang ulama atau seorang yang saleh, dia tegas, dia dalam amar ma'ruf nahi munkar, kayaknya keras banget. Orang salah sedikit nggak boleh, dia orang ini. Tapi ini memang masalah syariat. Mana yang ma'ruf, mana yang munkar, dia bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah itu kita bersyukur sama Allah. Masih ada orang yang seperti itu. Kenapa? Walaupun caranya kelihatan keras, tegas, tapi bersyukur. Kenapa? Karena masih melaksanakan seperti itu. Sedangkan hal yang seperti itu adalah fardu kifayah. Gara-gara dia, kita nggak berdosa. Ya Allah, tugas kita. Tapi kalau kita diam semua, ada orang mungkar, tapi diam semua, satu pun. Akhirnya apa? Kita berdosa. Karena fardu kifayah nggak dilaksanakan. Kita bersyukur karena masih ada alhamdulillah di negeri kita yang mau nasihatin benar-benar. Walaupun orang anggap kelihatan keras atau mungkin kelihatannya apa bahasa sekarang tuh, kalau Islam yang keras kita radikal atau apa Islam ekstrim apa-apa, padahal dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia merugikan negara enggak, merugikan umat juga enggak, ya. Justru dia membela, ya. Tapi kelihatan tegas gini, kita bersyukur sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dia dijaga, mudah-mudahan ini. Ya, insya Allah. Kenapa bersyukur? Ada yang masih bisa seperti itu. Dia nggak bisa, ada yang bisa seperti itu. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah ya. Ini kagak, udah nggak bisa ngapa-ngapain, amar ma'ruf nahi munkar kagak. Malah apa? Ngomongin, komentar. Wah, itu keras banget itu. Wah, ustadz itu gini. Ya, ulama ini, alim ini seperti ini. Ya, jangan. Ya, kalau engkau nggak bisa seperti itu, mesti sedih. Kenapa sedih? Kok saya nggak berani ya, pengen amar nahi munkar? Nggak ada keberanian, penakut. Ya, penakut.
pengen negor orang nggak berani. Padahal kalau udah balak turun, ya kalau balak turun nggak mandang ente orang baik atau nggak baik, semua kan kena. Ya, nah, semua kan kena. Di daerah sini misalkan, ya mudah-mudahan saudara-saudara aman semua ya. Ada kita lihat nih, ada tempat apa yang maksiat-maksiat, ya narkoba, khamar, minuman keras atau apa. Terus warga nggak bergerak, penguasa nggak bergerak di sini. Apa nggak bergerak? Siap-siap tanggung balaknya nanti kalau turun. Ya, jangan marah-marah dia. Wah, kenapa ini kita ini gara-gara dia? Enggak, ente gara-gara ente. Kenapa diem aja? Nanti ada kemampuan di saat itu menjabat. Apa kemampuan ente? Ente nggak bisa. Ente jadi warga. Ya udah usulkan, dorong penguasa setempat untuk apa? Untuk menutup tempat-tempat tersebut. Ya, tempat-tempat tersebut. Jadi tempat balatnya atau negerinya aman, tentram, damai, berkah, masya Allah, dapat barakah dari Allah. Ya, kan seperti itu. Gal, wa idza ta'allaqatin niyyah al-khabitha bil amal at-thayyib afsadatu wa sayyaratu khabithan. Kalau andai kata amalnya bagus, tapi niatnya nggak baik misalkan, maka apa? Bisa merusak amal tersebut, menjadi juga tidak baik. Hati-hati nih. Ya, niat baik, amalnya kurang, maka bagaimana? Dia nggak benar-benar ya dalam niatnya. Niat baik, tapi dipelaksanaan di dalam maksiat, maka apa? Dia nggak dapat niat baik tersebut, malah menjadi dosa. Niatnya nggak baik, amalnya baik, maka merusak amal. Nah, kan seperti itu. Itu kan kesimpulan kita khulasannya. Gal kaman ya'mal salih wa yanwi bidzalika tahsilul mal wajah. Sebagaimana orang berniat beramal saleh, tapi tujuannya untuk apa? Untuk harta dan untuk kedudukan. Biar dipuji orang, disanjung orang, popularitas, pangkat dan jabatan dan segala macamnya. Padahal nih niatnya amal soleh biar orang lihat nih. Habis itu dikasih duit sama orang, iya. Atau di situ dikasih jabatan, wah ini hebat nih, orang yang soleh nih, orang yang baik, orang ini, iya. Maka apa? Bisa merusak amal, nggak jadi nih amal solehnya tadi itu, berantakan amal solehnya. Karena apa? Karena niat. Jadi bahaya juga niat. Ya, makanya niat benar-benar dan berusaha minta sama Allah taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan niat yang baik tadi. Ya, karena hakikatnya yang memberi taufik dan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka minta terus. Karena kita bisa beramal nih Allah Subhanahu wa taala yang gerakin kita. Kalau nggak ada nikmat taufik hidayah nggak bisa nih kita duduk-duduk di sini nih. Ya. Berapa banyak orang yang kuat kelihatan, wah hebat mau duduk berjam-jam dia kuat, tapi nggak bisa di majelis ilmu. Berapa banyak yang kelihatan ya Allah, ya kadang meriang, kadang demam, kadang apa, ya kadang kelihatan apa lesu, tapi ternyata kuat ya. Majelis ilmu dia hadir, masya Allah, dia nungguin, ya dari habis maghrib sampai ketemu isya, kan alhamdulillah. Ini siapa yang gerakin? Allah swt. Gal, fajtahid ya akhi. Maka sungguh-sungguhlah wahai saudaraku, antakuna niyatuka fi ta'atika maqsuratan ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala. Hendaknya niatnya kamu di dalam ketaatan, di dalam taatnya kamu itu semata-mata mengharap ridha Allah SWT, semata-mata karena Allah Ta'ala. Sungguh-sungguh begitu. Pokoknya amal-amal baik kita, amal-amal apa, niatnya untuk semata-mata karena Allah Ta'ala. Qal wanwi bima tata'atahu minal mubahat al-isti'ana ala ta'atillah ta'ala. Dan niatkanlah terhadap apa-apa yang kau laksanakan atau kau konsumsi atau kau jalankan daripada segi yang mubah, baik makan, baik berjalan, baik pegawai atau apa, niatnya semata-mata untuk membantumu untuk taat kepada Allah SWT. Kau makan ngapain? Kalau nggak pakai niat sama aja, makan, orang makan semua makan, yang baik makan, yang nggak baik juga makan, kan begitu. Ya, tapi kalau dibedakan dengan apa? Dengan niat. Kau makan buat apa? Saya makan niatnya untuk kuat taat kepada Allah SWT. Berpahala dia. Pahala, tinggal minta sama Allah, ya Allah benar-benarkan niatnya saya ya Allah, bantu saya sehingga saya bisa benar-benar taat kepadamu ya Allah. Kan seperti itu.
Itu niatnya shadiqah baru. Niatnya shadiqah. Kalau dia niat seperti itu tapi nggak ngamalin, malah maksiat. Nah, ini niatnya ghairu shadiqah. Seperti itu. Gal wa alam, dan ketahuilah annahu yatasawwar an yajtami'a fil amal al-wahid niyat katsira wa yakunu lil amal bi kulli niyyah minha thawabun tam. Ketahuilah memungkinkan di dalam satu amal itu niatnya banyak. Dan bagi orang yang mengamalkan tadi daripada niatnya tadi, ya, itu punya masing-masing punya pahala yang sempurna. Misal ente duduk majlis taklim nih buat apa nih? Saya niat mengharap ridha Allah, saya bikin senang hati Rasulullah, saya pengen mengamalkan ilmu, terus kemudian niat lagi untuk mengajarkan ilmu, terus untuk niat lagi apa? Oh, seperti itu. Ya, ternyata dia laksanakan. Ya, amal tersebut itu niat tadi itu satu persatu dia dapatkan pahalanya sempurna. Dia dapatkan. Jadi kalau niat baik aja sudah dapat pahala, ikhwan. Ya, niat baik aja sudah dapat pahala. Apalagi dia bisa mengamalkan. Satu persatu itu apa? Akan menjadi pahala yang sempurna. Satu persatu. Jadi jangan bakhil sama niat sendiri. Nah, niatnya apa? Niat apa? Ya pokoknya saya niat belajar nih. Oh, benerin diri aja udah. Terus cuma satu doang niatnya. Banyakin niatnya. Banyakin niat yang baik. Ya. Kamu mau ngapain begawe? Saya begawe ya sudah ada, daripada saya minta sama orang, yang penting kan saya begawe. Ya, dapatnya cuma itu doang deh. Banyakin niatnya, niat yang baik. Apa? Oh, saya pengen bantu orang, oh saya pengen mencari rezeki yang halal, saya pengen, Masya Allah, semuanya dapat dia pahalanya. Ya. Gal. مثاله من الطاعات أن ينوي بقراءة القرآن مناجاة الله تعالى. Contohnya apa daripada ketaatan? Seseorang berniat tatkala membaca Al-Quran untuk bermunajat kepada Allah SWT. Mau bermunajat kepada Allah SWT, ya, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Fainal qari' munajin rabbahu, karena sesungguhnya orang yang baca Quran hakikatnya bermunajat kepada Allah SWT. Jadi kalau kita, katanya ulama, kalau kita mau diajak bicara sama Allah, baca Quran. Kita pengen diajak bicara sama Allah SWT, baca Quran. Karena di situ ada nasihat buat kita, ada hukum-hukum buat kita semuanya. Ya. Kalau kita pengen mengajak bicara Allah SWT, maka sholat. Ya, kita mengajak bicara Allah SWT. Ya, dalam sholat. Dengan apa? Dengan doa-doa kita, dengan zikir-zikir kita, ya, dengan bacaan-bacaan kita. Qal wa yanwi istikhraj al-ulum min al-Qur'an fa innahu ma'dinuha, ya, dan berniat juga untuk apa? Mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena apa? Sumbernya, ya, tempatnya ilmu adalah di Al-Qur'an. Qal wa yanwi naf'a nafsihi au naf'a nafsahu was-sami'in, ya. Ya, dia berniat bermanfaat buat dirinya, ya, dan juga orang-orang yang mendengarkannya dengan membaca Al-Qur'an. Ila ghairi dzalika min niyat as-salihah al-hasanah. Ya, terus yang selainnya juga seperti itu, dan yang lain-lain. Niat-niat yang baik yang lain-lain. Ya. Pokoknya apapun itu baru baca Quran udah berapa pahalanya, baru baca Quran dia udah berapa pahalanya, udah banyak deh. Itu hal ibadah, ya, kita niatkan. Sekarang contoh hal mubah. Gal wa mithalu minal mubahat, dan contohnya dari hal yang mubah, antan wiya bil aqli imtithala amri rabbika fi qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. وتنوي بالتقوي إلى طاعة الله على طاعة الله تعالى، وتنوي تسبب في استخراج الشكر منك لربك، إذ يقول سبحانه كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فقس على هذين المثالين ما عداهما من الطاعات والمباحات واستغفر من صالح النيات جهدك.
Contoh seperti hal yang mubah. Kau berniat tatkala makan untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Berarti kita makan hal yang baik, makan makanan yang bagus, makan hal yang thayyibat. Itu apa? Melaksanakan perintah Allah SWT. Lalu watanwi bihi tagawi ala ta'atillah ta'ala dan juga berniat apa? Untuk kuat taat kepada Allah. Ya Allah, kita makan untuk niat kuat taat kepada Allah SWT. Ya Allah, jadi kuat gitu. Ya, insyaallah jadi kuat taat kepada Allah. Lalu watanwi wa tasabbub wa tanwi tasabbub fi istikhraj syukur minka li rabbika. Dan juga berniat untuk menyebabkan apa? Menjadi sebab saya bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah bisa makan masih. Ya, alhamdulillah Allah kasih rezeki, Allah kasih makan, Allah kasih minum. Ya, alhamdulillah. Kenapa kita bisa mengucapkan alhamdulillah? Kenapa kita bisa bersyukur? Di antara ada sebab. Sebabnya apa? Kita makan di antaranya. Ya, makan, minum atau. Nah, ini sebagaimana idh yaqulu subhanahu, yang mana Allah SWT berfirman, kulu min rizki rabbikum washkuru lahu. Ya, makanlah dari rezeki Tuhanmu kalian dan bersyukurlah kalian kepadanya. Nah, jadi kita melaksanakan perintah Allah. Kita makan aja itu melaksanakan perintah Allah. Ya, dari makan itu. Makan. Ya, tapi bukan hidupnya makan aja. Ya, bedanya orang sekarang dulu apa? Ya, kalau orang yang masya Allah, ya baik orang dahulu maupun orang sekarang, tapi orang yang masya Allah itu makan apa? Untuk hidup. Ya, kalau banyak orang zaman sekarang hidup untuk makan, nggak boleh makan walaupun udah kenyang, makan itulah. Ya, hidup untuk makan, mumpung masih bisa makan moyang. Ya, kalau dulu nggak makan untuk hidup, udah selesai makan sudah. Makanya kata Habib Zain, penyakit banyak daripada idkhalu ta'am ala ta'am, masuknya makanan ke makanan. Jadi makanan yang awal belum dicerna, udah masuk makanan lagi. Itu yang menyebabkan banyak penyakit. Idkhalu ta'am ala ta'am. Ya, itu beliau sering nyampaikan seperti itu. Ya, jadi kalau masih kenyang, masih apa, ya jangan makan lagi sudah. Ya, kecuali kalau kita tempat-tempat yang baik. Contoh di majelis ta'lim, di rumah-rumah orang-orang saleh, makan. Walaupun sedikit makan, ambil barakahnya. Kan itu bukan terus-terusan, jangan jadi alasan. Wah, saya pokoknya ke tempat ini makan banyak lagi, makan lagi enggak juga. Enggak juga, ada takaran-takarannya. Ya. Nah, ini makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, ini contoh fakis, maka contohlah atau kiaskanlah ala hadainil mithalaini dari dua contoh tadi, ala hadainil mithalaini ma ada huma min at-ta'at wal mubah, selain keduanya daripada ketaatan dan daripada hal-hal yang mubah. Wastaqsir min salih niyat juhdaka, dan perbanyaklah daripada niat-niat yang baik semampumu. Ya, berusaha semampunya. Ya, perbanyak niat hal yang baik, hal taat atau hal mubah. Kita laksanakan. Dan thumma inna niyata tutlaqu wa yurad biha ahadu ma'nain. Dan niat itu ya dimaksudkan salah satu di antara dua makna, dua arti niat itu. Al-awwal, yang pertama, ananiya ibaratun an gharadika alladhi hamalaka 'ala al-azmi wal 'amal wal ghal wa takun niyya bi hadha al-i'tibar fil akthar khayran min al-'amal in kana khayran wa sharran minhu in kana sharran. Wa qad qala alaihi salatu wasallam niyatul mu'min khairun min 'amalihi fanzur kayfa khassa al-mu'min bidzikr. Yang pertama, bahwasanya niat itu satu ibarat untuk tujuanmu yang membawa kamu nanti apa? Keinginanmu, amalmu, perkataan kamu. Maka amal yang seperti niat yang seperti ini, karena kita seperti itu, ya Allah, saya niat pengen melaksanakan ketaatan, ya
Allah saya niat apa? Makan ini biar kuat ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kuat taat. Maka niat yang seperti ini ya, ini yang nomor satu tuh, makna yang nomor satu ya. Ini kebanyakan yang seperti ini. Ini bihadzal itibar fil akthar. Khairan min amal, biasanya lebih baik daripada amalnya. Lebih baik daripada amalnya. Lebih baik daripada amalnya. Niat yang baik ya. Jadi kalau ingkana khair, minal amal ingkana khair, wa syarran minhu ingkana syarran. Dan kalau amalnya baik, maka niatnya juga baik. Ya, niatnya baik, maka amalnya juga baik. Begitu juga sebaliknya. Kalau sudah tidak baik, maka juga menyebabkan tidak baik. Ini makna yang pertama. Ya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, niatul mu'min khairun min amali. Niatnya seorang mukmin terkadang lebih baik daripada amalnya. Ya, bagaimana dilihat khusul mu'min bidzikir, bagaimana dikhususkan seorang mukmin dengan penyebutan tadi. Ya, niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ini seorang mukmin nih. Ini makna yang pertama. Ya, sekarang yang makna yang kedua. Wa ma'na tsani, dan makna yang kedua, anna niyata ibaratun an qasdika fi'l syai' wa azmaka alaihi, wa hadhihi niyya la takunu khairan min al-amal, walakin la yakhlu al-insan inda azmi ala fi'l syai' min ihda thalath halat. Al-ula an ya'zam wa ya'mal, wa thaniya an yazam wa la ya'mal ma'a al-qudrati ala al-amal. وحكم هذه الحالة والتي قبلها قد أتى مبينا فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك القال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبه الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعمل كتبه الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبه الله سيئة واحدة. Nah, ini yang kedua adalah satu ibarat tentang tujuanmu melaksanakan sesuatu, ya, tujuanmu melaksanakan sesuatu dan rencana kamu untuk melaksanakan hal tersebut. Maka biasanya niat tersebut tidak lebih baik daripada amalnya. Ya. Tidak lebih baik dari amalnya. Maka hasil daripada itu, melaksanakan sesuatu hal itu hasilnya daripada niat tadi, itu salah satu di antara tiga. Salah satu di antara tiga. Yang pertama, ada yang berniat dan mengamalkan. Ya, berniat dan mengamalkan. Yang kedua, ada yang cuma berencana tapi nggak ngamalin, padahal mampu untuk mengamalkan. Maka hukum yang pertama sama yang kedua tadi sudah dijelaskan, sebagaimana dijelaskan riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, yang mana Rasulullah SAW bersabda apa? Innallaha katabal hasanat wasayyi'at. Sesungguhnya Allah SWT sudah menentukan, menulis hasanat wasayyi'at, kebaikan-kebaikan ataupun kesalahan. Pemabayana dzalika, kemudian dijelaskan lagi dalam hadis tersebut biqaulihi, dengan sabda Nabi apa? Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanah kamil. Barang siapa yang berencana dengan sebuah kebaikan, baru rencana deh, saya pengen berbuat seperti ini nih. Nah, kan ada yang seperti itu tuh. Bukan dalam satu amal dia ini kan, saya pengen berbuat seperti ini. Falam ya'malha, tapi dia nggak ngamalin, dia nggak jalankan, maka tetap Allah tulis jadi kebaikan apa? Yang sempurna. Kebaikan karena sebab niatnya. Fa in hamma biha fa amila kataballahu indahu 10 hasanat ila 700 dhifin ila adhabin katsira. Barang siapa yang berniat kemudian dia amalkan daripada niatnya tersebut, maka Allah tentukan, Allah catat bagi orang tersebut 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat, lebih daripada 700 kali lipat. Oh, dia niat baik terus ngamalin. Masya Allah. Gal, ya. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'mal kataballahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang dia niatnya tidak baik, oh saya kepengen begini nih, niat nggak baik, ya Allah. Tapi dia nggak ngamalin, baru cuma niat doang. Maka apa?
Allah tetap tulis hal yang baik. Ditulis baik. Kenapa? Karena dia nggak jadi ngamalin. Dia nggak jadi ngamalin hal yang baik. Masya Allah. Ya niat nggak baik, tapi nggak diamalkan, tetap dikasih kebaikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena nggak melaksanakan kejahatan tersebut. Fa'in hamma biha fa'amilah, kata Allah sayyi'ah wahidah. Barang siapa yang berencana ya dengan yang tidak baik, kemudian dia amalkan atau dia jalankan, maka ditulis satu kesalahan. Itu baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia niat nggak baik, terus diamalkan, dia jalankan, ditulisnya cuma satu kesalahan. Bahkan di sebagian dijelaskan oleh para ulama, ditunggu sampai beberapa saat, 6 jam kurang lebih, dia taubat apa kagak nih. Nah, baru tulis ini dosa. Seperti itu. Itu jud wal karamnya. Iya, keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala, dermawannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang niat baik langsung ditulis pahala, tapi niat nggak baik nggak ditulis apa-apa, bahkan ditulis pahala andai kata dia tidak ngamalin. Niat baik, niat nggak baik, kemudian dia amalkan yang nggak baik tersebut, ya dijalankan, ditulis cuma satu kesalahan. Ya Allah, itu dermawannya Allah Subhanahu Wa Taala, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat. Walhalah ats-tsalitsah, adapun yang ketiga, nah ini udah masuk isya ya, tapi tinggal dikit lagi ya nih. Lanjut apa? Udah. Ya, kalau kita lanjutkan nanti insyaallah pertemuan berikutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. فاتح عبد الله بن علي الحداد وصلي مرمى دسم مجموع وذل وجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخل برحمة وغفرة ثم إلى أرواح والدينا وليكم وماتين وماتين والمسلم عامة ثم إلى أرواح من أسس هذا المسجد ومن وقف هذا المسجد ومن حضر معنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخل برحمة وغفرة وبناتي أن الله يعطي كل سائر منا ومنكم سلم ورضا رسول الله أن الله يفتح علينا ويكون العارف أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله ينصر الإسلام والمسلمين وأن الله يختم لنا ولكم بالإسلام في خير وعافية وأن الله يبلغنا إلى بيت الحرم للحج والعمرة والزيارة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله يحفظ الحجاج والزوار والمعتمرين من المسافرين في البحر والبر والجو وأن الله يوصلهم إلى أوطانهم سالم غانم مزود بالخيرات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.